Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasan selanjutnya adalah hubungan hukum dan keadilan. Di beberapa referensi dinyatakan oleh beberapa ahli bahwa keadilan itu adalah ruh dari hukum, jiwa dari hukum. Jadi apabila suatu peraturan hukum tidak mengandung keadilan, maka bisa dikatakan hukum itu adalah hukum yang kosong dan mati, ya. Sehingga kita bisa lihat dalam pelaksanaannya akan terjadi ketidakefektifan, ya, atau tidak dipatuhi atau tidak dilaksanakan oleh masyarakat karena peraturan itu tidak memiliki ruh berupa keadilan. Ketika manusia itu bersepakat tentang eksistensi keadilan, ya, maka mau tidak mau keadilan itu harus ada dalam sikap dan perilaku kita pada kehidupan yang berhubungan dengan unsur-unsur lain di dalam kehidupan manusia itu sendiri. Misalnya bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta, hubungan kita di dalam masyarakat dengan manusia lainnya, hubungan kita dengan alam, kemudian hubungan kita dengan makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya, ya. Maka sejatinya setiap produk manusia itu adalah sikap dan tingkah laku, tindakan-tindakannya, ya, harus mengandung nilai-nilai keadilan, ya. Nah, karena kalau perilakunya tidak adil, maka akan menimbulkan ketidakseimbangan, ketidakserasian, dan dapat mengakibatkan kerusakan bagi diri sendiri maupun bagi kehidupan dan pergaulan manusia dengan manusia lain maupun dengan alam. Nah, apabila kita berbicara tentang keseimbangan, kemudian ketidakserasian, begitu ya, keserasian, harmonis dan lain sebagainya, itu tidak selalu adalah unsur yang mirip satu dengan yang lainnya. Misalnya dikatakan serasi apabila kita menggunakan kerudungnya pink, bajunya merah misalnya begitu. Tidak selalu demikian. Tapi yang disebut serasi bisa jadi sesuatu yang bertolak belakang, tetapi cocok dan sesuai untuk keadaan tertentu. Nah, misalnya hitam dengan merah, hitam dengan putih, itu serasi padahal tidak sama dan bukan gradasi yang mendekati, gitu ya. Itu misalnya saya analogikan seperti itu. Nah, apabila kita bahas tentang keseimbangan, maka kita akan bertemu dengan standarisasi atau ukuran-ukuran apa yang dikatakan seimbang, ya. Dikatakan seimbang apabila sesuai dengan kebutuhan, ya, sesuai dengan kebutuhannya. Justru sebaliknya, apabila memberikan sesuatu bukan berdasarkan kebutuhan, ini bisa dikatakan sebagai bentuk ketidakadilan, ya. Nah, karena ya, keadilan itu merupakan hal yang bersifat esensial pada kehidupan manusia, ya. Tetapi seringkali pada bahasan-bahasan di kalangan intelektual hukum menjadi suatu perdebatan yang tidak ada putus-putusnya, karena ingin mencari hakikat dan eksistensi keadilan pada hukum positif dan normatif, ya. Nah, apabila kita ingin hukum suprem, ya, terwujudnya supremasi hukum, maka sebetulnya keadilan itu harus diwujudkan, ya, sebagai bentuk entitas yang eksis di dalam di dalam praktek berhukum, ya, sehingga nanti akan tercipta suasana yang kondusif bagi para pencari keadilan. Oleh karena itu, bahasan mengenai keadilan juga termasuk membahas tentang cita rasa hukum yang berkeadilan. Keadilan itu harus berupa rasa, bukan hanya dalam bentuk peraturan-peraturan yang tertulis secara positif, gitu ya. Nah,
Seringkali di dalam proses kita belajar hukum, ya, supremasi hukum itu selalu diidentikan dengan kepastian hukum, dengan penetapan peraturan-peraturan perundangan, sehingga dapat dikatakan bahwa undang-undang itu dikultuskan menjadi hal yang sangat penting, menjadi titik awal bagi timbulnya suatu penegakan dan pelaksanaan hukum. Inilah yang membuat kemudian moralitas dan etika menjadi tersingkir dan semua orang terjebak pada peraturan-peraturan hukum yang tertulis, ya. Nah, padahal seringkali keadilan itu hidup di luar undang-undang. Saya katakan hidup dalam tanda kutip. Dia adanya itu bukan di dalam undang-undang semata-mata, tapi justru ada di luar undang-undang, ya, yang berupa standarisasi atau norma-norma dan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat, ya, sebagai bentuk eksistensi keadilan secara kolektif di masyarakat, ya. Ini sering terlupa oleh pembuat peraturan perundangan yang bersifat tertulis, ya. Sesungguhnya hukum tertulis itu adalah manifestasi eksternal dari keadilan itu, ya. Jadi keadilan itu harus ada, melahirkan peraturan-peraturan, ya. Nah, kemudian ada juga keadilan yang bersifat komutatif. Jadi keadilan bersama. Ya, ini yang disebut sebagai rasa keadilan. Ya, rasa dari keadilan. Ini komutatifnya berbeda dengan apa yang ditulis di dalam peraturan perundangan. Nah, dalam Islam sebetulnya sungguh banyak ayat-ayat yang menyatakan tentang bagaimana kita harus berlaku adil, ya. Bagaimana Allah memberikan arahan bahwa orang yang berbuat adil itu akan mendapat ganjaran yang baik di sisi Allah, ya, akan memberikan motivasi keabadian pada jiwa manusia, ya. Nah, coba kita lihat, ya. Saya tidak hafal jadi saya bacakan. Misalnya di sini ada pada surat An-Nisa ayat 113, nanti silakan Anda cek. Intinya adalah kalau orang-orang yang terlibat di dalam penegak keadilan, ya, maka dia tidak boleh melakukan diskriminasi, begitu, ya. Kalau saya tangkap intinya dari situ, diskriminasi berdasarkan tali persaudaraan, kemudian kondisi sosial ekonomi, miskin dan kaya misalnya. Dan jangan mengikuti hawa nafsu. Jadi beberapa ayat selalu mengatakan bahwa jangan mengikuti hawa nafsu, ya. Seringkali di dalam arti keyakinan dan keimanan, hawa nafsu itu identik dengan bisikan setan. Maka di dalam beberapa ayat selalu ditekankan, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Jadi Islam secara jelas menyatakan bahwa keadilan itu ukurannya adalah benar, ya. Keadilan itu ukurannya adalah benar. Sini saya bacakan kalimatnya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata dengan menjadi saksi, maka Allah Maha mengetahui segalanya apa yang kamu lakukan. Ini berkaitan dengan kebenaran filosofi yang lalu kita bahas, ya, di dalam etika, ya. Nah, jadi Islam itu selalu mengukur bersikap adil adalah bersikap benar. Adil sendiri memang berasal dari bahasa Arab yang artinya tegak lurus, ya. Kira-kira begitu. Kalau Anda mungkin yang dari pesantren jauh lebih pintar untuk memberikan arti keadilan berdasarkan akar bahasa Arab, ya. Jadi apabila kita tegak lurus, apabila kita berpijak pada kebenaran,
maka kita akan berdiri dan dapat mewujudkan keadilan pada sikap dan perilaku kita. Nah, oleh karena itu, ukurannya adalah kebenaran, maka sikap adil tidak selalu membawa kebahagiaan bagi diri sendiri maupun bagi orang-orang di sekitar kita. Ya, tidak selalu membawa kebahagiaan. Nah, karena ukurannya adalah benar. Sesuatu yang benar belum tentu bisa dinikmati. Ya. Nah, untuk mencari legitimasi keadilan, ya, maka harus ada apa ya? Harus ada cara atau usaha untuk mencari sumbernya, ya, sumber yang bersifat transendental. Hampir semua pembahasan tentang keadilan pada referensi filsafat dan teori hukum selalu memiliki sifat dan muatan teologis. Jadi selalu arahnya pada keyakinan beragama, ya, selalu bermuatan teologis, ya. Kalau kita bandingkan misalnya dengan teori hukum murni dari Hans Kelsen, maka Hans Kelsen mengatakan bahwa untuk mencari legitimasi keadilan harus melihat pada peraturan hukum positif, ya. Apabila tidak tertulis, tidak ada di dalam hukum positif, maka itu dikatakan tidak berkeadilan. Ini merupakan akar dari asas legalitas yang dikembangkan pada teori hukum murni Hans Kelsen, ya. Jadi Hans Kelsen hanya mengakui satu cara untuk mendapatkan keadilan, karena keadilan itu hanya lahir dari hukum positif yang ditetapkan oleh manusia berdasarkan norma dasar berlakunya. Berarti di atasnya ada ideologi, ya. Nah, yang paling terbaru dan dinamis adalah pembahasan keadilan menurut John Rawls, ya. Ini yang banyak digunakan pada teori-teori hukum berkaitan dengan keadilan. Nah, John Rawls lebih menggunakan pendekatan kontrak pada pembahasan keadilan, bahwa sebetulnya menurut John Rawls, ya, teori keadilan yang memadai harus dibentuk berdasarkan pendekatan kontrak, di mana prinsip keadilan yang dipilih sebagai pegangan, ya, sungguh merupakan hasil kesepakatan, ya. Jadi ukuran dari keadilan itu adalah kesepakatan, harus punya ukuran bebas, rasional, dan sederajat. Itu yang menjadi bahasan pada John Rawls. Jadi hakikat hukum, ya, bertumpu pada ide keadilan dan kekuatan moral, ya. Oke, saya akhiri pembahasan kali ini. Semoga memberikan manfaat pada Anda sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.